Terus tutornya angkat tangan, dan saya nggak tahu kalau ternyata permasalahannya di situ. Tiba-tiba si miss-nya, ada yang bisa gantiin saya nggak di handle anak ini gitu. Ya udah saya kebetulan kosong jadi saya terima itu. Ternyata ya demikian. Tapi kira-kira anaknya nyaman nggak dengan kamu? Nggak tahu ya Surya. Punten ya kalau rada lama karena ada keluarga saya di sini. Nyamannya sih sebenarnya gini, dia sempat bilang saya bosen sama materi ini kayak begitu. Pengennya itu materi yang apa ya? Saya pengen materi yang beda-beda kayak gitu. Biasanya kalau dia minta yang beda-beda saya ngambilnya di Google. Terus kalau Mister tadi saranin gini, apa kalau misalkan gak ikut saya maka baik kita nggak belajar. Loh dia malah seneng kalau digituin Sal. Gitu ya. Misalkan nggak dituruti dia lebih dulu kayak ya udah Miss kalau nggak mau gitu saya nggak belajar ya gitu. Dia tuh kayak ngerasa bahwa kayaknya gini, mungkin karena dia anaknya bos, jadi udah terbiasa kayak memberikan titah gitu loh. I think I know that story. How do you know it? Yeah, somebody told me about that story. Oh yeah. 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 I tried to share with some of my friends in my department, and I know it's really hard. Yeah. And the win solution is he will follow me if I made him become the host. The host, so that he can do everything he wants. Yeah, I think that's what he wants, right? That's what he wants. Jadi dia pinginnya kan jadi host biar bisa coret-coret, ya kan, biar bisa nge-share screen. Itu tadi. Jadi oke, kalau misalkan cara ya udah lu kalau nggak mau ya udah gitu. Ya berarti ini aja. Oke, ya kita bikin kesepakatan gitu. Dan istilah gini, ini mungkin apa saran ekstrim ya, saran ekstrim gitu. Kan ibaratnya sebenarnya yang butuh kan orang tuanya. Mungkin si anak sebenarnya nggak merasa butuh karena ya tahulah anak-anak kan istilahnya mereka nggak akan mikir wah aku butuh bahasa Inggris biar bisa dapat scholarship, kan nggak mungkin. Tapi mungkin yang butuh itu orang tuanya. Nah artinya kan sebenarnya kamu dia nggak ikut kamu nggak kursus pun nggak masalah, cuek aja gitu. Jadi kamu perlu sekali-kali itu menunjukkan bahwa kamu nggak gertak kaleng-kaleng gitu. Istilahnya kalau dia memang udah katakan udah sangat bebal ya, istilahnya udah pokoknya udah melebihi batas lah. Ya udah cut, matiin sekalian gitu. Mama maaf hari ini dia berulah, aku nggak mau ngajar sebelum dia berubah gitu. Sesekali itu perlu gitu. Jadi kita harus tunjukkan. Nah, terus gimana? Menarik ini. Ibunya marah-marah. Kok? Jadi ibunya kayak gini. Kan saya bilang, Miss mohon maaf, sepertinya hari ini kelasnya sampai di sini dulu. Itu kelas baru 30 menit. Terus, lu Miss nggak bisa gitu. Kan ini anaknya masih di sini kayak gini. Iya, tapi sepertinya si anaknya tidak berkenan untuk belajar lagi atau gimana. Akhirnya mamanya marah-marah sama si anak, terus dia mau nggak mau belajar tapi terpaksa gitu. Tapi saya udah yang nggak bisa. Gimana lah saya dibilang. Ya mood kita, iya kan. Mood itu sangat berpengaruh juga. Sama ini, dia sempat komplain gara-gara, gini, saya megang HP sekali, karena saya harus konfirm murid saya yang selanjutnya. Nah, dia komplainnya di situ. Gimana? Miss-nya aja main HP, akunya nggak dipeduliin. Dia alasannya. Ya itu, iya sih. Memang ada tipe-tipe anak seperti itu, ya pasti ada lah ya. We call them like spoiled kids ya, anak-anak apa ya, yang kayak gitulah istilah gitu. Ya memang ini sih, apa namanya? Berarti mungkin kamu belum bisa ini apa? Nangkap hatinya dia. You know, demikian. ya, my lecturer once told me. Jadi waktu aku kuliah dulu tuh dosenku bilang gini, kamu gak akan bisa menaklukkan sebuah kelas ketika kamu belum memenangkan hati mereka. Dan ini metodenya macam-macam karena tergantung dari teman-teman. Ada teman-teman tuh ya pakai cara militer, apa ya gitu, ada berhasil. Atau ada pakai cara kelembutan gitu. Sebenarnya Miss tuh kayak gitu ada berhasil. And you know yourself best. Jadi itu yang harus teman-teman explore. Gimana caranya kalian to win your students' heart gitu. Dan itu memang agak susah juga karena
apalagi untuk anak yang mungkin dalam tanda kutip sudah lumayan bisa bahasa Inggris ya, mereka pasti songongnya ada gitu. Nah, kalau kasus seperti itu, maka teman-teman harus lebih mahir lagi gitu. Tunjukkan, misalkan kalian misalkan ya bisa nyanyi nge-rap atau mungkin bisa ini artinya ini artinya kayak kamu tahu nggak ini? Coba ayo kamu bisa. Ini hewan apa namanya? Wow, kasih lagi lebih susah sampai dia merasa wah guanya kok goblok banget ya. Kasarnya gitu. Jadi istilahnya kalau kelihatan wah kita tuh apa ya punya kapabilitas yang bagus itu istilahnya ada kalanya juga anak akan respect, tapi ada kalanya juga kalau memang udah bawaannya songong ya yang mau gimana lagi gitu. We are not God, you know, like we are not apa ya magician yang bisa merubah lo langsung terhipnotis ikut gua enggak. Tapi memang ada beberapa hal, apalagi untuk merubah sifat anak itu memang susah sekali, apalagi kalau didikan di rumah itu sudah kurang pas gitu. Nah, makanya kita harus libatkan orang tua, kita harus intensif. Jadi nggak hanya anaknya dididik, orang tuanya kalau perlu dididik cara parenting juga. Tapi tetap dengan apa koridor-koridor yang ini ya, yang tidak menyinggung ya. Jadi biar mereka tuh tahu, Anda memutuskan saya ngajar, itu Anda juga harus ikut tanggung jawab ngajari dia di rumah. Bagaimana caranya bersikap. Nggak bisa kalau misalkan Anda bayar, terus Anda tinggalkan, pokoknya gimana caranya anak ini pinter bahasa Inggris, nggak bisa. That's not how we do things. Jadi itu aturan mainnya nggak seperti itu. Lo manggil gua ya, lo ikut aturan gua. Didik anak lo yang bener, kasarannya kayak gitu. Again, show them who the boss is. Ya, sekian dulu ya Kak Zaina. Sambil ini ya, teman-teman udah datang. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, silakan dilanjut. Saya mau jawab pertanyaan yang tadi Thanks itu. in advance, Mr. Danny. Ya, anytime. Aku jadi penasaran juga sama anak itu. I will practice it. Siapa tahu Mr. Danny pengen mencoba, saya dengan senang hati. Oke. Ya, untuk tadi yang tanya kapan kita ngajar, jadi gini. Teman-teman kan besok kan mulai kelas. Ini mungkin nanti malam atau besok nggak bisa kalau besok pagi karena kita ngajarnya pagi. Jadi nanti malam mungkin saya akan pastikan dengan teman-teman pengurus ya. Teman-teman akan dibagi ke dalam beberapa grup apa namanya pengurus lama dan teman-teman yang baru yang istilahnya sudah tadi udah nulis nih aku ingin ngajar kelas berapa gitu. Setelah itu nanti besok itu teman-teman hadir sebagai apa istilahnya kayak ini pengobservasi. Jadi gimana sih teman-teman pengurus itu ngajar gitu. Nanti dari situ nanti teman-teman bisa apa namanya nyamuk. Teman-teman nanti bisa diskusi dengan koordinator kelas. Nah, nanti baru teman-teman minggu depan itu kalau misalkan sudah oke, langsung ngajar gitu. Jadi paling lambat minggu depan lah teman-teman udah bisa terjun untuk mengajar anak-anak. Oke. Ya, sekian dulu. Terus ada pertanyaan yang lain, saya buka sesi kedua ini mumpung waktunya cukup panjang. Ternyata kita ada teman ini ya, teman sekantor juga ya. Kelihatan dari logonya. Boleh nambahin nggak Mr. Denny? Oh iya, silakan. Nah, ini Mr. Rudi ini punya banyak cerita ini dengan anak-anak Jurassic Park itu. Silakan, Mr. Jadi begini, aku on-kan dulu kameranya ya, biar enak. Ya, biar jadi ngomong salah tanpa kamera nggak enak. Siap. Silakan, Mr. Pertama, kalau untuk anak-anak begitu ya sama, karena kita pernah satu arah sama Mr. Denny di satu tempat kurang lebih 2 tahun partneran, jadi kurang lebih sama lah pola pikir kami karena aku mengadopsi dari Mr. Denny juga metodenya. Jadi show who is the boss pertama, yang kedua kalau nggak bisa dikasarin cara lembut dulu, dibujuk, jangan langsung ke keras, takutnya nanti dia down kalau diam kayak gitu. Dibujuk, dikasih maunya. Kalau kamu mau ini, nanti dia begini, oke, ya. Tapi kalau keras, nanti dia cenderung membalas dengan keras. Karena dia kan ngelihat kita kurang. Karena anak kecil tuh suka kasih sayang. Bukan kekerasan. Itu dulu pertama. Kasih kata kuncinya santai-santai. Tapi kalau dia masih, baru dikerasin. Karena anak yang biasanya kayak gitu, itu kelas berapa sih Mbak dia? Kelas 1 ya, Pak? Kelas 1 SD. Ya, kelas 1 7 tahun. Apalagi kelas 1 SD. Aduh, paling enak banget menghandle dia tuh. Nanti kalau kamu diam, aku kasih permen loh. Di lahir, iya mister ya, iya. Pasti dia diam, nurut. Janjiin di luar, kalau nggak kasih permen, dikasihin pensil. Udah.
bakal mau. Boleh. Karena Terus dia kalau kalau kita kasarin, dia akan melawan, dia akan melihat guru itu siapa. Kasar. Tapi kalau kita kasih kelembutan, dia bakal tahu, oh gurunya enak tuh, lembut, enak. Tapi suatu waktu di belakang kita ngomong, kalau kamu ribut, temenmu ribut, makanya disuruh diem. Nah, kamu diem, privat semuanya ya, diem. kayaknya ya Kak Zaina ya, privat ya? Iya, privat. Privat bisa, jadi sendiri. one on one. Oh, ya kalau online toh? Enggak, iya, online. One on one. Ya, sekarang online ya. Kan dulu ya, sebelum COVID kan offline kan, ke rumahnya kan? Ya, itu tak pikir aku tadi tuh offline, sorry. Enggak, awalnya dulu ya, offline. Kalau online gitu. Awalnya offline. Oh gitu. Awalnya offline. Kalau online kan jadi gara-gara yang kayak gitu tuh memang kita harus pahami dulu psikologi si anaknya. Dia sukanya apa, mainnya apa, dan penyebabnya karena apa. Kita dalami lewat orang tua. Karena kalau kita nggak tahu anaknya kayak gitu, kalau kita kasarin, kita yang kalah. Cari kelemahannya apa. Kalau kita udah pegang kata kunci, kalau kartu asnya udah kalah dia. Ya, jangan lagi. Oke bos, siap. Sambil bercanda. Apa kata Mister tadi? Iya Mister. Gitu aja. Jadi nggak usah diam. Nggak. Cukup dikode. Apa tadi? Iya Mister. Pasti nurut dia tuh. Apalagi anak-anak kelas 1 itu masih imut-imut banget. Alumni TK ya? Jangan. Subhanallah. Aku paling suka ngajar mereka tuh. Kalau ketemu itu kelas 1 pasti kalau nggak meluk, cium tangan, dikejar-kejar, digendongin. Karena kita tuh dianggap teman sama dia. Mister Rudi. Aku ingat kejadian waktu itu. Itu tipsnya. Jadi waktu dulu kita ngajar di sini. Di ada Pare ya? sebelum SD 2 ya? Pare. SD 2. Jadi kita itu realitas. Kita ngajarnya 3 tutor dapat 7. Jadi praktek yang ada di offline sama online itu sebenarnya sama. Cuma bedanya kalau online tuh kita nggak bisa megang dia, nggak bisa belajar. Maksudnya kalau kita ketemu kan enak toh, sapa, salam. Kalau online tuh hanya sekedar macam-macam biasa kayak gini. Hanya virtual aja. Karena kalau online offline itu kita tuh bisa luas. Kami tuh sering nge-game. Sama. Jadi aktif. Tapi kalau offline itu online duduk gambar. Capek di kitanya nanti. Kalau di situ kan kita luas. Bedanya gitu kalau offline, kalau online. Jangan dikasarin, cari seluk-beluk si anak siswanya dulu. Itu sering terjadi di antara kami. Jadi kalau lihat anak SD itu udah biasa. Bukan sombong, karena memang udah passionnya. Makanya suka dibuka lah ini. Jadi kalau ketemu anak kayak gitu, jangan bingung Mbak. Cari solusinya. Kalau bingung nanti Mbak sendiri, apa ya? Kelihatan banget nanti dia tuh ngelawan. Bingung. Iya, dia mereka bisa lihat. Bisa deteksi, bener. Bisa deteksi, berbahaya. Jadi Mbak kalau ngadapin kayak gitu, tenang. Ingat. Nah, gitu aja. Jangan bingung nanti, kelihatan banget kalau udah keringat, kalau udah itu. Dia pandai. Apalagi anak kecil itu udah bisa dikasih janji. Nah, kalau udah janji harus ditepatin. Nanti ditagih. Hati-hati. Wow. Itu aja sih masukannya. Jadi cari dalam banget psikologinya kayak gimana. Cari orang tuanya seperti apa. Karena kalau kita korek dari dia aja, nanti kita salah langkah. Gue sering ketemu kayak gitu. Kita ngajar anti asuhan, terus ngajar anak-anak yang terlantar tuh suka. Passionnya. Oke, gitu aja. Ya, terima kasih Mr. Rudi. Mantap. Sangat membantu sekali. Oke, ya. Mr. Rudi sering tuh jadiin target. Target kejar-kejaran gitu. Iya, dulu memang benar apa yang dikatakan Mr. Rudi. Dulu waktu kami masih sebelum COVID ya, kan kami ngajar offline di Pare, Kediri. Jadi ya itu anak-anak yang ya semua usia sih. Memang ada satu kasus ya, anak itu memang dia khusus. Jadi dia korban bully karena satu dia nggak naik kelas, badannya gede. Ya kan Mr. Rudi, siapa namanya? Ya itu. Iya. Ya. Jadi, ada di kelas 1 itu. Kelas 1 apa kelas 3? Pokoknya dia harusnya nggak di kelas itu. Ya di antara ada, di antara itulah. Ada tuh yang kelas 3 atau 4 itu ada juga gitu. Jadi ya gitu, dia anaknya semau gue karena
dia nggak naik dan dia bangga itu. Jadi selain wah lu junior gua gitu. Jadi waktu itu yang kami lakukan karena memang kami kurang akses ya dengan orang tua. Karena orang tua ya datang dan ngantar sehingga kami kurang akses untuk berkomunikasi dengan orang tua. Jadi ya yang kami lakukan waktu itu apa ya lupa aku. Mungkin diikutkan tapi kalau berulah aku lupa karena aku nggak ngajar kelas itu. Gimana Mr. Rudi? Kamu ngajar nggak kelas itu? Yang kelas 1 tuh? Ada. Cuma kadang dia buat ribet itu kadang dia punya spesialis guru. Misalnya cewek ke cowok. Jadi dia kan cowok toh, dideketin sama tutor cewek, terus dideketin dia. Jadi dia malu diam. Iya. Kayak ya, gitu. Itu kelemahannya itu ya. Nggak bisa deket guru cewek, canggung. Kena jadi satu. Kan ada rasa kayak kena kayak gitu. Jadi kalau udah gede itu kayak gitu. Apalagi anak kelas 1, kelas 2 tuh kan masih canggung. Apalagi cewek cowok duduk disinggung kayak gitu. Diam. Nih, kalau ribut lagi tak pindahin dekat itu. Ya, Mister. Banyak triknya. Anak kecil itu complicated banget ngajarnya. Kalau dewasa mah santai. Semakin complicated semakin enak. Oke. Ya. Siap. Oke. Apa lupa aku. Kloter kedua teman-teman. Silakan chat di chat ya silakan sampaikan pertanyaan teman-teman terkait dengan materi ini atau mungkin materi secara umum sebelum aku sampaikan silabus kita. Jadi kita ada silabus nggak sekeren ini sih tapi lumayan lah untuk jadi pegangan teman-teman. Sebentar sambil aku cari dulu korek-korek. Silakan yang mau nanya ketik di kolom komentar. Mbak Zaina kalau mau nanya nanti boleh chat pribadi kalau kurang selesai. Oh boleh. Tidak masalahnya kan. Ikut laskar pengajar nggak? Ikut kemarin. Tapi aku cuma sekali. Kan kemarin kan sebenarnya aku tuh buka dikit. Laskar pengajar tuh aku cuma ikut sekali karena observasi. Dia tuh di Gedang Sewu, ngajarnya anak-anak. Aku tuh itulah ya. Kan perbandingan toh antara WKGM dengan Gedang Sewu, dengan LP kan bahasanya kan, aku bandingin. Ada itu di sini Hendra tuh mantan ketuanya LP tuh, dia banding masukin WKGM. Mas Daily Bahasa. Dia tetap di WKGM ternyata. Ada aja asli. Ya kan di LP itu di Gedang Sewu ngajarnya, terus ngajar anak-anak sekitar situ. Jadi ngajarnya tuh bukan hanya matematika, kadang ikro banyak banget aku bilang. Yang diajarin terus RPP-nya kayak gitu, terus terbuka. Berbeda dengan kami itu karena Mr. Denny itu dasarnya kuat, dia yang mengorganisir kepengajaran jadi enak. Sistemnya ada fokus di bahasa Inggris sih. Kalau teman-teman rasa pengajar itu kan macam-macam gitu karena dia lingkupnya lebih berbeda lah gitu. Karena medannya pun juga berbeda. Di mana tempatnya spesial lah, ya tahu sendiri lah ya, medannya tuh lumayan ngeri juga. Salut sih aku dengar. Lumayan sekali. Ya, karena medannya. Dan juga ya. Mungkin ini aja ya dibuka aja ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin kurang nyambung. Jadi di Kampung Inggris Pare itu ada beberapa organisasi NGO seperti kami yang ngajar secara sukarela gitu. Ada tadi yang disebut yaitu laskar pengajar. Mereka tuh ngajar di sebuah tempat lokalisasi. Dekat lokalisasi sih, jadi anak-anak yang tinggal di situ. Tapi maksudnya bukan anak-anak ini ya, bukan anak-anak yang di dunia bisnis, tapi anak-anak yang tinggal di sekitar situ. Itu teman-teman kami mengajar di situ. Kalau kami ngajarnya bahasa Inggris aja di sekolah di area Kampung Inggris Pare seperti itu. Tiap minggu ngajar pagi secara gratis juga sama sukarela. Di mana volunteernya ya tutor para pelajar yang ada kebetulan tinggal di Pare. Bukan tinggal belajar lah tinggal sementara di Pare. Oke, kalau gitu belum ada yang tanya, ini aku share salah satu silabus kita. Bentar, aku nggak kelihatan. Mohon maaf, mobile soalnya kamera saya. Oke, bisa dilihat teman-teman di layar, ini adalah silabus kita. Jadi untuk durasi ngajar kita itu kita 3 bulan ya. Mungkin teman-teman masih ingat yang disampaikan Mr. Jan kemarin selaku Presiden ITC, teman-teman akan mendapatkan sertifikat sebagai salah satu
apa ya istilahnya, kalau nyebutnya bukan ini sih, timbal balik dari kami karena bantuan teman-teman, kasarannya seperti itu. Yang kami bisa berikan salah satunya ada sertifikat, di mana teman-teman bisa menggunakan sertifikat itu untuk salah satunya yaitu melamar beasiswa. Oke, ini, nah Mr. Jan kemarin kan bilang bahwa 7 meeting itu, untuk bisa dapat sertifikat itu minimal ikut 7 meeting ngajar dan 7 meeting micro teaching gitu. Kalau misalkan kurang satu aja itu bisa dirapel istilahnya di periode berikutnya gitu. Tapi tetap untuk pemberian sertifikat kami lakukan di akhir periode. Jadi nggak bisa misalkan di awal periode teman-teman udah kasarannya udah memenuhi kuota, bisa sertifikatnya dong. Nggak bisa, tetap nunggu angkatan berikutnya. Nah, kenapa 7? Karena gini, total itu dalam 3 bulan itu kurang lebih kita mengajar sekitar 12 kali. Jadi dari 12 kali itu kita ambil 7 minimal dari teman-teman agar istilahnya lebih banyak ngajarnya daripada enggaknya. Mungkin teman-teman sakit atau gimana atau ada keperluan nggak apa-apa. Tapi kalau istilahnya agar bisa dapat sertifikat teman-teman minimal perlu ikut micro teaching dan ngajar 7 kali gitu. Biar kita sama-sama enak. Jadi teman-teman benar-benar belajar dan membantu kegiatan kita. Kita juga memberikan apa namanya semacam reward gitu, penghargaan kepada teman-teman berupa sertifikat. Nah, ini contoh silabus kita first grade. Jadi periode kita ada di periode 2. Periode 1 itu awal tahun ajaran baru sekitar Juni atau Juli. Jadi kira-kira misalkan Juni, Agustus, September. Nah, sekarang kan udah masuk Oktober, November, Desember itu sudah periode 2. Nah, ini jadi gini. Silabus ini hanya panduan. Teman-teman tidak harus ngikuti ini. Karena ada beberapa yang udah biasa ngajar, oh kayaknya ini materi ini kayaknya dibikin beda gitu, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Ini salah satu contoh ya. Jadi di meeting pertama itu teman-teman mengajar apa namanya kayak numbers, habis itu kayak state of belonging, saya I have ini, I don't have ini gitu. Itu meeting pertama. Misalkan minggu besok. Nah, minggu depan ngajar meeting 2 gitu. Kalau misalkan teman-teman merasa meeting 1 ini nggak selesai 1 hari, Mister. Minggu depan kayaknya harus aku ulang. Nggak apa-apa, it's okay. Jadi ini hanya panduan aja. Kalian bebas sekali untuk kreasi dengan silabus ini. Jadi mungkin aku perlu ini ya kasih lingkaran. Jadi yang pertama ini outcome-nya ini adalah hasil akhirnya anak-anak tuh bisa apa. Oke. Nah, kontennya isinya seperti ini. Ini sebenarnya nyambung sih. Jadi state of belonging itu contohnya ya I have 2 pencils, I don't have an eraser. Do you have a book? Do you have any book kayaknya ya? Harusnya any, sorry. Yes, I do, no, I don't. Nah, itu ada contoh-contoh belongings gitu. Terus aktivitasnya apa saja? Salah satunya review, numbers dan school objects. Habis itu answer and asking friends about belongings. Misalkan kayak Rudy, do you have any eraser? Zaina, do you have any pencil? Gitu. Sama nulis, jadi nulis numbers gitu. Jadi mereka harus bisa nulis numbers. Ingat ini kelas 1. Mungkin tulisan mereka masih compang-camping gitu. Terus preparation-nya school objects. Jadi yang perlu kalian siapkan dalam ngajar ini, kita perlu nyiapkan school objects, bisa gambar, bisa yang real kayak ini tadi, bisa juga numbers with flashcards. Karena ini dulu kami bikinnya waktu offline, makanya kami menggunakan istilah flashcard. Karena flashcard istilah tinggal dibawa ke kelas, ini apa, terus ganti ini apa, dan sebagainya. Tapi kalau untuk online, teman-teman bisa menggunakan alternatif lain, yaitu gambar. Contohnya seperti ini, sorry, aku bentar ya. Gambar contohnya seperti ini. Aku ada contoh, don't do that, Brayden. Sorry, wait. Tak tutup dulu. Nah, ini ada contoh flashcard. Sebenarnya gambar sih, jadi teman-teman bisa download. Misalkan ini contohnya aku pas ngajar mainan, tapi internet saya kok lemot sekali. Bentar ya. Kelihatan nggak? Oke, in 3, 2, 1. Ya. Belum, Sir. Nah, udah ya. Nah, ini udah. Kira-kira temanya apa ini ya? Coba saya tampilkan sekilas ya. Ini temanya kira-kira apa nih? Doll? Toys, very good. Ya, toys. Nah, toys, Toys. Kali ini kan menarik ini. Daripada kalian bilang, kalian tahu nggak bahasa Inggrisnya mainan itu apa ya?
Oke. Terus bahasa Inggrisnya mobil apa ya? Bahasa Inggrisnya robot apa? Nggak usah. Cukup tunjukin aja. Nanti mereka teriak-teriak sendiri. Oh, aku tahu ini robot. Ah, ini kereta atau sepur apa? Nggak apa-apa gitu. Jadi tarik dulu perhatian mereka, minat mereka. Kalau mereka udah tertarik, baru kita masuk. Jadi jangan terburu-buru. Itu salah satu tips juga. Jadi jangan terburu-buru untuk masuk ke materi. Ingat, ini kita nggak hanya ngajar materi selesai pulang nggak, tapi teman-teman benar-benar mengajarkan life skill di mana mereka nantinya setelah selesai kelas mereka bisa menggunakan itu dalam komunikasi sehari-hari. Ayo apa ini? Nah, ada yang punya nggak? Lucu nggak? Nah, nggak suka. Oh iya sama Pak Guru juga takut nanti digigit tadi. Nggak apa-apa, kasih bercanda aja. Baru ketika mereka udah memperhatikan kalian, antusias, oke, ini bahasa Inggrisnya dinosaur gitu. Kan pasti ada yang bilang dinosaurus. Oke, itu bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya dinosaur gitu. Terus kalian bisa pakai fitur di Zoom ini fitur coret-coret, annotation. Nah, kasih aja misalkan dino, ayo coba dino, habis itu soar gitu, you are. Nah, dinosaur. Next number 2 and so on. Jadi itu contoh untuk penggunaan flashcards. Kita balik lagi ke ini ya. Jadi ini silabus kita. Nanti akan aku share di grup, tenang aja. Kalau misalkan ada bingung, Mister ini diapain gitu, nanti silakan kita ngobrol di grup ya, jangan japri. Tujuannya apa? Biar aku nggak balesin satu-satu, biar yang lain juga bisa belajar gitu. Siapa tahu mereka punya masalah serupa dan itu kita bisa selesaikan dengan satu diskusi aja gitu. Jadi kalau apa-apa jangan sungkan-sungkan untuk ngobrol di grup ya. Makin ramai grupnya makin bagus. Asalkan jangan share hal-hal yang tidak berkaitan dengan organisasi kita. Misalkan share spam atau mungkin share link-link yang nggak ada hubungan dengan bahasa Inggris atau anak-anak, tolong jangan dilakukan, oke? Ini ada catatannya, outcome itu apa, konten itu apa, activities apa, preparation apa, dan sebagainya. Oke. So that is our syllabus. Do you have any other question? Silakan 3 pertanyaan seperti biasa ketik di chat, saya tunggu. Halo, Sir. Halo. Pak Wildan ya? Siapa? Oh, Mr. Jan. Oke, ya, silakan. Mr. ini kalau syllabus nanti baiknya koordinator langsung yang berikan gitu, karena nanti kan dijadwalkan untuk ngajarnya gitu kan. Ya. Nanti biar koordinator yang bagikan, karena nanti menyangkut susunan meeting keberapa gitu, jadi koordinator nanti yang handle gitu langsung. Oke, siap ya. Oke. Ya, siap. Oke, terima kasih Mr. Jan. Ya. Oke. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan di micro teaching perdana kita. Aku tunggu ya. Mas, boleh nambah lagi nggak? Silakan, tambah yang sambil nunggu. Gih, monggo. Cek. Ya enak banget kameranya ngedap mana. Lagi berantakan lagi. Jadi gini, untuk kemarin kan aku sempat melihat beberapa teman untuk ngajarnya. Kemarin aku sempat double Zoom, jadi aku lihat kelas 3, kelas 4. Kalau ngajar itu kalau bisa materinya jangan full English. Di dalam tulisan yang ada misalnya kita belajar color. Color is color that make wonderful. Pusing nanti. Kalau definisinya udah bahasa Inggris, cara bahasa Inggris, terus cara bahasa Inggris. Kalau bisa tulisan definisinya bahasa Indonesia aja. Jadi enak. Jangan definisinya bahasa Inggris, tulisannya bahasa Inggris, ngomongnya bahasa Inggris semua, nanti pusing. Misalnya nanti ada kayak giving help, berarti kan memberikan bantuan. Jangan nanti a help that give for someone. Apa tuh? Jadi judulnya ada bahasa Inggris, materinya atau definisinya bahasa Inggris, semuanya bahasa Inggris susah. Apalagi kalau anak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan vocabnya masih terbatas. Jadi dikurangi. Itu yang
Jadi keep it simple. Jangan full English. Nggak usah dikasih penjelasan panjang. Jadi langsung aja ini apa gitu. Poin. Jadi ya langsung to the point, kayak kita nggak usah jelasin subjek verbnya. Langsung aja buat kalimatnya. I love book. Jadi nggak usah subjeknya I, verbnya si love, you-nya objek nggak. Jadi to the point aja langsung. Kayak begitu. Oke. Sambil nunggu. Ada lagi yang mau bertanya? Mau bertanya setelah ulangan? Oke, nggak ada ya. Oke. Berarti aku anggap udah aman. Ini juga tinggal 8 menit lebih. Oke. Terima kasih teman-teman telah hadir di acara micro teaching perdana kita. Jadi kesimpulannya, slide-nya saya kirim aja. Terus untuk kelas dan silabus dan sebagainya, silakan teman-teman nanti tunggu dimasukkan ke grup. Nanti kami juga akan berkomunikasi setelah ini. Terus besok kita ngajar. Oh ya, untuk jamnya juga ini ya, silakan ditunggu aja dari koordinator pagi yang jelas. Kecuali kalau memang ada kesepakatan malam, tapi kalau bisa memang pagi ini disamakan aja gitu, biar karena kan besok kan Minggu gitu, jadi biar teman-teman malamnya mungkin bisa buat istirahat atau mungkin melakukan kegiatan yang lain. Tapi sekali lagi itu biasanya sesuai kesepakatan dengan murid juga, siapa tahu muridnya justru bisanya malam. Oke. Nah, sekian dulu dari saya selaku tim Hure-Hure untuk malam hari ini. Untuk selanjutnya mungkin format kita aku akan bikin ada dari teman-teman juga yang ngasih materi, jadi biar nggak lihat muka saya aja. Jadi kita biar bisa sharing juga ya gitu. Jadi intinya teman-teman di sini sharing ya gitu, jangan saya aja gitu, nanti bosan teman-teman lihat muka saya. Oke, sekian dulu untuk makro ini kita hari ini. Terima kasih. Saya Dani Prima Putra, jika ada yang kurang mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dulu, sampai jumpa di kelas besok. Oke guys, thank you very much. See you and good evening. Bye-bye. Wait sir. See you, thank you sir. Jangan lupa, tunggu dulu. Bentar. Lah ini kan ini mesti. Kamu jangan main tutup dulu mas, belum selesai. Nah, saya kan nggak dikasih tahu. Jatuh. Slogan. Saya bentar. Sabar. Ya gini mas, silakan. Main tatap tutup aja. Ada yang mau ditambahkan? Apa tadi? Penambahan sir. Bentar. Ya silakan saja. Bagi koordinator untuk tetap stay gitu sir. Oke ya oke. Koordinator stay ya. Ini tinggal 8 menit ini, nggak lama ini. Ya udah habis ini tak tutup aja ya, tak tutup gitu habis itu nanti kita ini lagi ya biar untuk koordinator lagi. Terus apa tadi ya? Aduh, lupa sih tadi. Jangan lupa sir, setiap kita habis slogan. Penutupan apapun bentuknya, mikro ataupun itu jangan lupa yel-yelnya dipakai biar mengingatkan. Siap. Oke, siap. Educate to empower. Ya. Jadi kan itu biar jadi jargon gitu loh. Siap. Oke, teman-teman silakan nyalakan kamera kalian and show your most handsome and beautiful faces. Oke, ya. Silakan teman-teman. I'm not beautiful, sir. Sorry. That's why I said handsome or beautiful. Oke. Ya. Oh, ini aku biar kelihatan agak keren. Maaf, saya mau pamer. RGB. Tahu, bukan aku. Oke. Apa RGB? RGB ini. Ya, silakan. Suaranya di on kan teman-teman. Jangan di silent biar kelihatan teriaknya. Ini di silent semua. Mana nih? Suaranya di on kan, videonya di on kan. Teman-teman ini guru, jadi harus lantang gitu. Dan pita suara tolong dijaga. It's too crowded around here. Yeah, that's why we on, because we record it and then we can share it for our how to say, motivation. Oke. Siapa lagi jerudung itu? Okay, please turn on your microphone, everyone, and let's do our, what do you call it, ya? Mana nih? Entar MGO Wildan ini belum ini. Mana nih MGO ini?
Farhan, Sri. Wildan, Nur Harben ini siapa lagi nih? Kita cek dulu Mister. Ini ada Nur mana lagi? Nur Zalistita ini belum on. Azura, Ilham Pangestu suaranya, Ilanya. Suara. Mbak Nur Zalistita. Oke. Oke. Ready ya? Ya. Oke. Mari. Oke, so bentar ada yang berpesan. Jaringan Sir. Sambil nyanyi boleh deh. Oh ya, jaringan yang nggak bagus paksain ya. Ya, jaringan yang kurang lancar silakan pakai mikrofon ya. Oke, kecuali Australia. Australia mah udah kenceng ya, bagi-bagi dong kuotanya. Kirim ke sini. Pfizer. Oke, right. Oke, anak Australia. The ritual ya, oke. ITC educate to empower. Oke. 3, 2, 1. Tangan ke depan ya. Go. ITC educate to empower. Lama nggak bareng lagi, ulang. Oke, one more time. Educate, empower. Educate to empower. To empower. Educate. To empower. Mendidik untuk memberdayakan. Educate. Oke, get ready ya. Educate to empower. Ya, educate to empower. Oke, in 3, Educate to empower. 1. ITC educate to empower. Oke, nggak apa-apa deh. Oke, thank you very much guys. Thank you very much. I'm Dani and see you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Thank you. Sarang ya. Mister. Oke, bye bye. Thank you, sir. Stream chat. Bye bye.